3. Shalom Bu Mei. Saya Daniel Devina Kenneth dari 10 Kuliner 3. Dan saya Agnes Gloria Mayopo dari 10 Busana 2. Kami akan melakukan podcast bab 10 yang berjudul Hidup dalam Masyarakat Majemuk dengan dasar Alkitab Mazmur 137 ayat 1 sampai 5, Yeremia 29 ayat 5 sampai 7, dan Galatia 3 ayat 28. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Mensyukuri adanya keberagaman ras, etnis, budaya, dan agama. Yang kedua, memahami dasar teologis untuk keberagaman. Dan yang ketiga, membangun kepekaan terhadap keberagaman. Nah, mensyukuri adanya keragaman ras, etnis, budaya, dan agama, yaitu keberagaman ras, etnis, budaya, dan agama yang menjadikan persatuan dan kesatuan di sebuah lingkungan, seperti Tuhan Yesus sendiri yang menghargai dan mengasihi siapapun tanpa memandang golongan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih. Lalu yang diambil lalu ada dalam kitab Galatia 3 ayat 8, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Berarti dalam materi yang pertama, kita kan tahu ya, Tuhan Yesus itu menciptain kita itu kan dengan beragam ya, dengan beragam suku, ras, etnis, agama. Nah, dengan perbedaan itu, Tuhan itu ngajarin kita supaya saling menghargai gitu ya. Apalagi ada dalam Alkitab Galatia 3 ayat 8. Yang kedua ada memahami dasar teologis untuk keberagaman. Nah, murka Tuhan adalah awal mulanya keberagaman terjadi nih, setelah hancurnya Menara Babel. Akibatnya, mereka yang memiliki bahasa yang sama yang menetap di bagian dunia lain. Akhirnya, manusia tersebar ke seluruh dunia. Terdapat dalam Kejadian 11 ayat 1, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Lalu ada Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Nah, jadi karena keberagaman itu dimulai dari hancur Menara Babel. Karena manusia yang saat itu tuh terlalu sombong, mungkin bisa mengalahin Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan kasih hukuman dengan cara hancurin Menara Babel dan mengacau balakan bahasa yang ada di bumi saat itu loh. Dan itu jadinya beda ya bahasanya kita sekarang. Nah, terus ada membangun kepekaan terhadap keberagaman. Nah, itu yang alasan kita harus saling menghargai itu. Yang pertama, kita harus saling mengasihi setiap orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, yang kedua itu Tuhan menginginkan agar semua bangsa datang ke hadapannya, karena bukan karena ada kayak ketika kita ngebutuhin Tuhan doang, tapi karena Tuhan emang mengasihi setiap ciptaannya Dia di bumi, baik manusia nggak cuma manusia doang, tapi kayak binatang dan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup gitu ya. Iya, makhluk hidup pun tetap Tuhan kasihi dan Tuhan cintai. Lalu yang ketiga ada Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh untuk saling mengasihi, karena kalau misalkan nggak ada kasih di dunia ini pasti kayak hampa adanya gitu. Susah ya gitu buat menjalani apapun tanpa didasari kasih. Iya, susah banget. Nah, lalu yang keempat itu ada mempraktikkan prinsip hidup dengan mengandalkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu ada 9 buah roh ya teman-teman. Nah, menurut kamu nih Agnes, contoh dalam kehidupan kita nih sehari-hari dalam mensyukuri adanya keberagaman ras, etnis, budaya, dan agama itu gimana? Contohnya sih kayak ceritanya nih, kayak kita ada acara kayak nanti kan kita bakal ada acara bukber nih kan, bersama. Nah, itu kan pasti nggak dari yang kaum beragama Islam doang kan, pasti ada kita juga, contohnya yang dari umat Kristen, terus dari umat Katolik,
terus Hindu, Buddha mungkin juga ada beberapa. Nah itu, dan itu pun dari beberapa agama yang ada di satu sekolah ini, belum lagi dari latar belakangnya atau enggak suku-sukunya kita semua tuh kan beragam banget kan. Nah itu mulai dari situ tuh kita harus bisa menghargai. Dalam satu kelas aja tuh belum udah pasti semuanya itu beda-beda dari asal yang berbeda, tapi dari situ kita harus bisa bersatu dan memiliki kasih supaya kita bisa melakukan aktivitas di sekolah kayak kerja kelompok gitu tuh berjalan bersama-sama gitu loh. Menurut kamu susah nggak ngelakuin hal itu? Kalau menurut aku enggak sih. Kalau misalkan emang dari diri kita sendiri kita bisa kayak mau berusaha buat ngelakuin itu, kita pasti bisa. Iya. Kalau kamu kira-kira contoh apa dalam kehidupan kamu? Aku dengan apa ya? Kalau aku kan kita sekolah di SMK ini kan banyak ya, besar nggak cuma satu agama gitu. Nah menurut aku dengan cara kita menghargai umat lain beribadah, kayak umat muslim, saling ngingetin teman kita nih udah waktu sholat Jumat. Kadang teman-temanku yang umat muslim juga ngingetin aku buat ibadah siang gitu. Itu udah bentuk salah satu menghargai dalam agama gitu ya. Mereka pun kalau kita berteman pun nggak bawa-bawa suku, ras gitu. Mereka tuh kayak mau berteman dengan siapa aja sih. Itu mungkin dari aku. Terus kira-kira apa yang sulit, maksudnya ada gak yang kayak kadang mungkin kamu kayak jadi ngerasa gimana gitu? Mungkin kalau menurut aku sebenarnya aku bisa-bisa aja, cuman mungkin ada aja ya orang yang susah gitu loh, yang masih membatasi dirinya sendiri buat nggak main di luar zona nyaman mereka sendiri gitu. Tapi emang susah sih buat keluar dari zona nyaman tuh butuh effort yang gede banget. Memahami nih kan kita udah paham kan tentang contoh keberagaman yang ada di pembelajaran tadi ya. Nah menurut kamu contoh keberagaman itu dalam kehidupan kamu tuh kayak gimana? Kalau aku kan di SMP swasta, jadi kebanyakan itu etnisnya sama di aku. Nah karena aku baru masuk di sekolah ini, menurut aku jadi belajar untuk lebih menghargai keberagaman gitu loh. Karena nggak cuma satu suku aku gitu loh. Dalam satu kelas aja belum tentu sama semua. Satu kelas aja ada yang macam-macam ras, ada macam-macam suku, ada macam-macam agama gitu. Itu sih kalau buat aku ya. Kalau kamu sendiri? Kalau aku sendiri juga sih, aku dari dulu kan SD SMP tuh di swasta terus kan kayak, dan itu pun kayak kita satu agama semua, terus walaupun suku yang beda-beda tapi kan pasti kayak oh yang udah biasa lah gitu. Jadi kayak nah itu pas masuk ke SMK negeri ini, aku tuh kayak takut gak bisa ini beradaptasinya gitu ya. Beradaptasi, masalah kan aku tuh jarang banget berinteraksi sama orang-orang yang beda agama sama aku, kayak Islam apalagi gitu. Nah terus kayak aku nyerahin ke Tuhan sih, lebih kayak aduh Tuhan bisa gak ya gini gitu. Terus tapi akhirnya Bisa juga. iya puji Tuhan sih bisa gitu. Aku awalnya takut tuh kayak nggak punya temen loh, jadi kayak takut dimusuhin takut sendiri gitu ya. Iya. Aku juga awal masuk sini tuh kayak aduh semuanya yang minoritas dikit lagi, aku bingung aku nanti dapat temen gak ya. Ternyata dia dapat gitu ya, mau yang dari luar agama aku pun dapat. Mereka yang juga asik gitu. Iya jadi kayak gitu. Nah berarti kan kalau dari kita sendiri udah paham ya arti keberagaman, contoh bentuk keberagamannya. Nah gimana kalau misalnya kamu ketemu sama orang yang kurang menghargai keberagaman itu sendiri? Kalau aku sih pernah sih kayak jadi aku punya teman, dia tuh kayak kurang itu dalam kayak dia beda agama gitu kan waktu itu di swasta. Terus dia tuh kayak kurang menghargai gitu loh kayak, jadi dia karena dia Islam dia kan ngerasa Islam sendiri tuh, terus jadinya dia kayak rada gak mau menghargai loh. Jadi kayak rasa apalagi Islam kan mayoritas kan, jadi dia ngerasa kayak kan sih agama lu pada tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu. Terus kayak situ aku kayak akhirnya kayak ngasih dia
bukan pencerahan sih, cuman kayak lebih ke kayak aku kasih tahu ke kasih dia tahu yang benar gitu ya. Iya, jadi kayak apa mau seberapa Gede agamanya gitu ya. mau semayoritas apapun, tapi buktinya kayak kita tuh Hidup berdampingan. Iya, Jadi kita tuh harus saling menghargai gitu iya, ya. karena kita semua tuh saling membutuhkan. Bahkan kayak kayak aku tuh sampai kasih istilah kayak masjid yang istiqlal itu aja sama katedral itu masih saling apa ya, Seberang-seberangan berarti iya, saling ini iya, ya. terus mereka aja menghargai. masih ada kegiatan yang dimana saling bertukar gitu loh. Iya iya. Heeh. Ya jadi kita nggak bisa menyombongkan diri kita sendiri. Betul sih, betul. Kalau kamu? Kalau aku sendiri, aku emang belum pernah ketemu orang yang kurang menghargai perbedaan. Tapi kalau misalnya kita scroll sosmed, itu banyak banget Iya, orang yang benar-benar. kurang menghargai perbedaan. Itu kalau aku lihat-lihat, kadang-kadang orang itu ada yang nanggepinnya dengan cekcok balik, Iya. tapi ada juga yang kasih apa ya, kasih kayak yang betul gitu loh. Kita kan sebagai umat manusia Iya, gitu, benar. udah diciptain walaupun berbeda, tapi kan kita tetap harus satu gitu ya. Karena Tuhan aja udah tertulis gitu dalam Alkitab gitu. Tuhan yang ciptain umatnya berbeda itu pengen kalau kita tuh saling bantu, saling support gitu ya. Oh, jadi hidup dalam masyarakat majemuk itu kayak gini. Oke, aku udah paham nih, kita paham ya. Oke, teman-teman, nggak kerasa waktu podcast kita udah berakhir. Sampai jumpa di podcast bab selanjutnya. Dadah.